Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah fitoterapi ya. Kali ini mulai pertemuan ke-5 sampai pertemuan ke-14 nanti ya. Kita sudah masuk pembahasan pada fitoterapi untuk gangguan pada sistem organ. Nah, untuk bagian pertama ini saya mulai dari bagian yang paling mudah ya. Jadi fitoterapi untuk gangguan pada saluran pernafasan, kemudian nanti akan disambung dengan fitoterapi untuk gangguan pada saluran pencernaan, kemudian untuk gangguan pada liver atau hepar dan seterusnya. Nah, idealnya sebelum saudara mempelajari fitoterapi ini, saudara harus terlebih dahulu belajar tentang farmakoterapinya. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan common cold ya, itu farmakoterapi atau obat apa yang didapatkan, terapi farmakologinya apa, atau kalau pada pasien dengan kondisi hipertensi pada pertemuan yang nanti ya, itu terapi farmakologinya apa ya. Sehingga di sini ketika membahas kasus nanti saudara bisa memperhitungkan apakah tanaman obat yang diperoleh atau yang diberikan kepada pasien ini itu memiliki interaksi, kemudian ataukah dia memiliki efek sinergi dengan konvensional drug atau dengan terapi farmakologi yang diterima oleh pasien ya. Nah, oke. Untuk literatur yang saya gunakan pada fitoterapi untuk gangguan saluran pernafasan ini adalah saya ambil dari textbook Principle and Practice of Phytotherapy section for respiratory disease ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa fitoterapi untuk gangguan pernafasan itu tujuannya ada dua. Yang pertama adalah treatment of, kemudian yang kedua adalah manajemen terapi. Yang dimaksud dengan treatment itu adalah sebagai tindakan kuratif. Jadi bisa digunakan sebagai terapi tunggal, hanya fitoterapi saja tanpa kombinasi dengan konvensional drug. Nah, penyakit pada gangguan saluran pernafasan seperti apa yang bisa digunakan atau yang bisa ditreatment dengan fitoterapi saja atau dengan tanaman obat saja? Ada 4. Yang pertama adalah inflamasi saluran pernafasan atas, kemudian infeksi trakea, kemudian rinitis alergi, dan berikutnya adalah batuk. Kemudian yang kedua adalah management of, berarti fitoterapi di sini merupakan bagian atau complementary treatment ya, adjunctive terapi, jadi terapi tambahan untuk manajemen dari penyakit COPD, asma, dan kronik trachealitis. Nah, rasionalisasi dari fitoterapi untuk gangguan saluran pernafasan adalah yang pertama mengeliminasi simptom atau gejalanya ya. Kemudian yang kedua adalah mengatasi patofisiologi atau penyebab penyakitnya ya, penyebab dari kondisinya. Kebanyakan kalau covering patofisiologi di sini efek yang diinginkan adalah sebagai antiinflamasi. Tentu saja antiinflamasi dari saluran pernafasan. Nah, kemudian untuk klasifikasi dari tanaman obat pada gangguan saluran pernafasan. Nah, berdasarkan dari buku Principle and Practice of Phytotherapy, klasifikasi dari tanaman obat untuk gangguan saluran pernafasan ini ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai ekspektoran, kemudian antikataral, kemudian modulating inflammation, kemudian antitusif, kemudian topical agent, dan yang terakhir adalah sebagai imunostimulan atau immune enhancer.
Nah, ini adalah gambaran bagaimana mukus itu bekerja pada saluran pernafasan ya. Jadi di saluran pernafasan kita itu yang ada yang disebut dengan cilia, sel cilia. Nah, di bagian atasnya inilah terdapat mucociliary ya. Jadi mucociliary inilah yang Nah, mucociliary kemudian ini adalah goblet cell. Goblet cell inilah yang mensekresi mukus ya. Mukus ini kemudian akan ditransport ya. Transportnya di mana? Transportnya menggunakan media yang disebut dengan silia. Karena itu ini disebut dengan mucociliary karena dia bertugas untuk mentransport mukus. Kalau pada kondisi orang sehat, maka proses transport mukus ini bisa berjalan dengan cepat ya, karena komposisi dari mukus sendiri itu adalah campuran dari air, kemudian ada glikoprotein di situ. Jadi kalau kondisi normal, watery mucus ini bisa ditransportkan dengan cepat sekali. Tapi pada kondisi di mana di situ ada inflamasi, kemudian goblet cell ini memproduksi mukus yang berlebihan, kemudian di situ juga ada infeksi bakteri, maka konsistensi dari mukus ini akan berubah menjadi viscous. Kalau dia berubah menjadi viscous, maka mucociliary ini akan mengalami kesulitan untuk memindahkan atau mentransportkan mukus yang ada di sini. Ya, jadi sehingga proses transport atau perpindahan dari mukus itu akan berjalan sangat lambat sekali ya. Dan gimana caranya supaya ini bisa berjalan lebih cepat? Ya seperti tadi, yang pertama konsistensinya diubah menjadi lebih encer. Salah satunya adalah dengan memecah ikatan glikoprotein yang ada di mukus ini ya. Kemudian yang kedua adalah dengan meningkatkan refleks batuk ya. Jadi kalau refleks batuk itu meningkat, maka proses ekskresi mukus atau proses transport mukus ini bisa terbantu lebih cepat ya. Tapi kalau meningkatkan refleks batuk itu tentu saja ada efek sampingnya ya. Kalau terlalu tinggi eksplosifnya refleks batuknya, dia bisa juga menyebabkan iritasi ya. Jadi ini gambaran bagaimana ekspektoran itu bekerja terhadap mukus pada saluran pernafasan. Kita masuk pada jenis ekspektoran yang pertama, yaitu stimulating ekspektoran. Nah, bagaimana mekanisme dari stimulating ekspektoran ini? Stimulating ekspektoran itu adalah tanaman obat yang bisa meningkatkan aktivitas dari mucociliary pada saluran pernafasan dengan cara menstimulasi refleks atau peristaltik pada saluran pencernaan atas. Ya. Nah, tanaman obatnya ada apa aja? Ada Cephaelis ipecacuanha atau ipeka, kemudian ada Lobelia inflata, ada Saponaria, ada Primula, dan ada Polygala. Nah, indikasinya untuk apa stimulating ekspektoran ini ya? Dia untuk batuk, kemudian terutama batuk yang disertai dengan mukus yang sangat viskos dan termasuk unproductive cough ya. Jadi pasien tidak bisa mengeluarkan mukusnya ya. Kemudian untuk bronkitis dan untuk emfisema, kontraindikasinya di sini untuk asma. Kemudian untuk anak-anak itu tidak boleh diberikan karena memang salah satu efek sampingnya adalah dia bisa meningkatkan peristaltik pada GI tract. Jadi kadang penggunaan stimulating ekspektoran ini bisa menyebabkan efek mual ya. Nah, di sini ada lagi kontraindikasinya, yaitu untuk pada pasien dispepsia ya. Jadi dia memang tidak boleh diberikan pada pasien dispepsia juga ya, karena itu tadi mekanisme kerjanya adalah meningkatkan peristaltik dari GI tract ya, supaya mucociliary-nya itu bisa mempercepat atau meningkat aktivitasnya.
Kemudian aplikasi atau penggunaannya, ini cara penggunaannya itu paling bagus biasanya digunakan sebagai hot infusion atau tinctur sebelum mengkonsumsi makanan. Ya, kenapa sebelum mengkonsumsi makanan? Karena dia bisa mempengaruhi peristaltik GI tract. Kalau sesudah mengkonsumsi makanan, maka dia bisa menyebabkan efek samping muntah. Ipecacuanha ini adalah salah satu tanaman yang berfungsi sebagai stimulating expectorant. Yang digunakan adalah bagian akarnya ya dari tanaman Cephaelis ipecacuanha. Kemudian kandungan metabolit sekundernya yang aktif sebagai stimulating expectorant adalah golongan alkaloid ya, isoquinoline alkaloid, ada emetin, cephaelin dan psikotrin. Dan pada monografi dituliskan di situ kadarnya adalah antara 2 sampai 3% total alkaloid ya. Kemudian sediaannya dulu sekitar tahun 1990-an ya. IPK ini masih digunakan sebagai sirup untuk obat batuk. Ya, jadi namanya adalah sirup IPK ya. Tapi kemudian karena setelah dilakukan penelitian lebih lanjut ya, efek sampingnya lebih besar yang itu antara lain tadi mengindus mual dan muntah ya. Kemudian alkaloid pada dosis tinggi dia bisa menyebabkan sitotoksik. Penggunaan IPK untuk sirup obat batuk ini sudah mulai dihentikan. Nah, saudara bisa lihat di sini bahwa pada dosis tinggi itu IPK ini bisa berfungsi sebagai emetik dan sebelum muncul teknik gastric lavage ya, itu salah satu cara yang digunakan di UGD, di unit gawat darurat untuk mengatasi pasien-pasien yang keracunan dengan rute peroral itu adalah dengan memberikan sirup IPK dosis tinggi ya. Jadi diharapkan ketika diberikan sirup IPK dosis tinggi itu pasien bisa mengalami muntah dan dia bisa mengeluarkan seluruh toksik atau racun yang sudah masuk ke saluran pencernaan. Warming expectorant atau mukolitik ya. Mekanisme kerja dari mukolitik adalah dia bisa menurunkan konsistensi dari atau menurunkan konsistensi atau apa nih? Kekentalan ya. Kekentalan dari mukus dengan cara memutus ikatan mukopolisakarida ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, mukus itu tersusun atas air, kemudian di situ ada glikoprotein ya. Jadi ada ikatan polipeptida, ada asam amino, kemudian juga ada glukosa yang berupa karbohidrat ya. Jadi polimer rantai panjang ya. Sehingga kalau ikatan glukoproteinnya itu diputuskan ya atau dirusak gitu ya, maka konsistensi dari mukus itu akan berubah menjadi lebih encer atau lebih cair. Di mana biasanya diputuskan ikatannya ya. Jadi biasanya mukolitik itu bekerja pada di ikatan sulfida. Jadi disinilah ikatan antara karbohidrat ya dan polipeptida itu diputuskan. Jadi di ikatan sulfidanya ini. Apa saja contoh yang termasuk mukolitik? Ada Pimpella anisum, kemudian ada Cinnamomum zelanicum, ada Funiculum vulgare, kemudian ada zingiber, ada Allium sativum, ada Angelica archaelica. Nah, kalau sudah lihat di sini ya, salah satu yang paling efektif sebagai mukolitik yaitu ada zingiber, officinalis dan Allium sativum ya. Ini terutama karena di Allium sativum itu ada aliin dan alisin ya, yang di situ ada gugus sulfidanya. Kemudian indikasinya adalah dia untuk productive cough, jadi batuk yang berdahak ya. Kemudian ada untuk bronkitis, emphysema, kemudian untuk profuse catarrhal condition, jadi profuse catarrhal condition itu adalah kondisi di mana mukus pada saluran pernafasan itu produksinya itu sangat banyak dan disertai dengan inflamasi. Kemudian kontraindikasinya adalah untuk pasien-pasien dengan gastroesophageal reflux. Kemudian cara penggunaannya ini lebih baik digunakan sebelum mengkonsumsi makanan.
Kita bahas yang pertama tanaman obatnya yaitu Funiculum vulgare ya, dari atau Funiculum officinale, ini dari bagian buahnya yang digunakan ya. Ini merupakan adas ya. Kandungan metabolit sekundernya ada minyak atsiri, kemudian ada transanetol, ada venkon, ada flavonoid ya. Yang digunakan sebagai marker adalah transanetol atau senyawa anetol ya. Dan yang bersumbang sih lebih besar terhadap aroma dari minyak adas itu memang senyawa anetolnya ini. Ini adalah efek farmakologinya, jadi dia berfungsi sebagai ekspektoran, terus dia juga bisa berfungsi sebagai karminatif ya. Kalau saudara masih ingat, fennel ini kan atau adas ini kan merupakan salah satu komponen pada minyak telon ya, karena dia memang memiliki efek karminatif. Kemudian sediaannya ada berupa dikok sirup. Kemudian ini dosisnya. Nah, ini adalah dosis dalam bentuk sediaan cair ya. Ini dalam bentuk ekstrak dan dalam bentuk tinktur. Kemudian di textbook itu juga dituliskan dosis dalam bentuk minyak atsiri, tapi kalau dalam bentuk minyak atsiri itu tentu saja penggunaannya harus diencerkan ya, atau dilarutkan dalam karier atau pembawa. Entah itu kariernya mungkin bisa virgin coconut oil atau olive oil, yang penting karier-karier yang sekiranya edible gitu ya, mudah untuk masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian untuk farmakokinetiknya, nah, anetol ini diabsorpsi secara lambat pada rute peroral ya, dan setelah 30 sampai 120 menit masuk ke dalam saluran pencernaan, sekitar 60 sampai 23% dosis itu masih belum terabsorpsi ya. Kemudian kontraindikasinya ini adalah pada pasien-pasien yang sensitif terhadap tanaman dari family Umbelliferae ya. Berikutnya ada ginger atau jahe dari Zingiber officinale. Ini kandungan metabolit sekundernya ada banyak sekali minyak atsiri, kemudian ada pungent agent. Pungent agent itu adalah senyawa metabolit sekunder yang memiliki efek panas ketika bersentuhan dengan kulit ya. Pungent agentnya di sini ada gingerols ya. Kalau minyak atsirinya ada zingiberin, ada beta bisobolen dan lain sebagainya. Markernya yang digunakan pada jahe ini adalah gingerol, jadi di textbook disebutkan kadarnya 1 sampai 2,5%. Kemudian aktivitas farmakologinya selain sebagai ekspektoran, jahe ini juga memiliki efek sebagai antiemetik ya. Karena itu mungkin saudara pernah dengar penggunaan jahe untuk mengatasi morning sick pada ibu hamil ya. Terus dia juga memiliki efek karminatif, ada juga efek antiplatelet. Sebenarnya efek antiplatelet ini tidak begitu kuat ya jika dibandingkan dengan bawang putih ya, atau Allium sativum ya. Tapi memang tetap harus diwaspadai penggunaannya pada pasien yang dia juga menggunakan antiplatelet, aspirin, clopidogrel, atau dia juga menggunakan antikoagulan, warfarin ya. Sediaannya kalau jahe sepertinya sudah banyak ya di pasar dalam bentuk obat jadi ya, biasanya adalah dalam bentuk sirup. Kemudian untuk farmakokinetiknya ini gingerol di metabolisme di liver, kontraindikasinya adalah pada pasien dengan kondisi batu empedu. Nah, ini interaksinya seperti yang saya sebutkan tadi adalah dengan obat-obatan anti platelet ya. Berikutnya adalah respiratory demulsion. Jadi respiratory demulsion ini kebanyakan itu dijumpai pada tanaman-tanaman yang memiliki mucilago atau yang kandungan polisakaridanya tinggi. Mekanisme kerja dari respiratory demulsion itu sendiri sebenarnya belum jelas ya, tapi di textbook atau di literatur itu dia menyebutkan bahwa respiratory demulsion ini bisa melegakan tenggorokan ya, soothing agent, dan dia memiliki
efek antiinflamasi pada saluran pernafasan bagian bawah. Ya, ingat bahwa efek antiinflamasinya ini spesifik hanya pada saluran pernafasan bagian bawah. Ya. Kemudian untuk tanaman obatnya ini ada Altea atau marshmallow, ada Plantago, kemudian ada iris moss, ada cetraria, kemudian ada Glycyrrhiza glabra. Nanti akan saya tunjukkan produk apa saja yang mengandung marshmallow ya atau Altea atau mengandung Plantago. Indikasinya adalah untuk batuk kering ya dan non produktif, juga untuk irritable cough ya. Jadi biasanya kalau pada irritable cough atau batuk kering itu kan memang rasanya tenggorokan itu kayak apa ya namanya, kayak guat, mengalami iritasi gitu ya, kering gitu. Sehingga perlu mucilago atau polisakarida yang bisa melapisi di saluran pernafasan itu atau yang bisa melegakan saluran pernafasan. Kemudian untuk batuk pada anak-anak ya. Kemudian kontraindikasinya adalah untuk profuse kataral atau cognitive condition ya. Jadi ini tidak boleh diberikan pada pasien yang mukosanya itu sangat banyak ya. Jadi inflamasinya itu benar-benar severe di saluran pernafasannya. Ini tanaman obatnya Iceland moss atau Cetraria islandica, ini termasuk jenis lumut. Kalau saudara lihat di sini kandungan metabolit sekundernya adalah polisakarida, lisenin dan isolisenin. Kemudian ada marshmallow dan ada slippery elm. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ini salah satu produk yang dia mengandung marshmallow ya. Marshmallow root, ini bagian akarnya, ini dari tanaman Altea officinalis. Kandungan utamanya adalah polisakarida 5-10%. Kemudian slippery elm atau Ulmus rubra, ini juga kandungan utamanya adalah polisakarida ya. Nah, dosis yang tertulis di sini 6 gram per hari ini adalah dosis dalam bentuk serbuk simplicia kering ya, bukan dalam bentuk ekstrak. Nah, ini salah satu contoh produknya. Sebenarnya ini bukan drugs ya, ini bukan obat. Ini adalah candy atau permen untuk pelega tenggorokan ya, kayak misalnya Hexos, kemudian ada apalagi dan lain sebagainya ya. Cuman di sini dia permennya itu kandungannya adalah berbagai macam tanaman obat. Nanti saudara bisa browse di Google apa saja kandungannya. Kalau seingat saya ada Altea officinalis dan ada slippery elm-nya. Kemudian ada plantain dari Plantago lanceolata. Ini juga kandungan utamanya adalah mucilago. Nanti saudara akan menjumpai Plantago lanceolata ini di section saluran pencernaan ya. Karena memang beberapa tanaman yang memiliki kandungan polisakarida atau mucilago yang tinggi itu bisa digunakan untuk case pada gastritis. Jadi untuk melindungi lapisan pada epitel di gastrik atau di lambung ya. Nah, ini di sediaan ini ya ini juga ada kandungan plantain leaf, ada kandungan Plantago lanceolata. Berikutnya adalah respiratory spasmolytic atau dekongestan. Ini mekanisme adalah dengan merelaksasi bronkus pada paru-paru. Sebenarnya ini vasorelaktan ya, vasodilatasi. Tanaman obatnya ada Ephedra sinica, kemudian ada Datura stramonium, ada Atropa belladonna, kemudian ada Thymus vulgaris, ada Glycyrrhiza lagi ya. Kemudian ada Inula. Yang paling sering digunakan pada produk itu adalah yang Thymus vulgaris dan ada Glycyrrhiza glabra atau licorice ya. Nah, di luar negeri sebenarnya ephedra ini juga banyak digunakan dalam bentuk ekstrak atau simplicianya ya. Cuman kalau di Indonesia memang saya belum pernah menemui ya produk
kapsul ataupun tablet yang isinya adalah ekstrak ephedra ya. Kalau di Indonesia yang banyak beredar ya isolatnya ephedrine atau pseudoephedrine atau phenylephrine ya. Indikasinya adalah untuk asma ya. Jadi memang dia ephedra sinica ini awalnya diindikasikan untuk asma. Memang kontraindikasinya adalah jadi pada pasien-pasien yang sensitif terhadap efek samping dari Solanaceae. Saudara masih ingat Datura stramonium kemudian Atropa belladonna ini adalah tanaman dari famili Solanaceae. Kandungan utama metabolit sekundernya adalah alkaloid ya, ada atropin, ada hyosin ya. Dan alkaloid ini salah satu efek samping utamanya adalah pada dosis tinggi dia bisa menyebabkan glaukoma. Kemudian retensi urin, jadi dia kontraindikasi pada pasien yang mengalami retensi urin. Jadi dia kontraindikasi pada pasien hipertensi ya. Saudara tahu ephedra sinica itu juga bekerja pada syaraf simpatik ya. Kalau di pembuluh darah dia bisa menyebabkan vasokonstriksi. Begitu juga pada di jantung ya. Sehingga memang ephedra ini penggunaannya harus diwaspadai pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit hipertensi atau gangguan fungsi jantung seperti itu. Kemudian ini pasien yang mendapatkan monoamin oxidase inhibitor. Kemudian penggunaannya ini tidak harus sebelum atau sesudah makan ya, dan respiratory spasmolitik ini memang obat yang bersifat simptomatik ya, jadi dia menurunkan gejalanya, jadi bisa diminum pada saat memang gejalanya itu muncul. Oke, kita masuk pada tanaman spasmolitik yang pertama atau digungistan yang pertama yaitu Ephedra sinica. Ini dari tanaman family Ephedraceae. Ini secara tradisional di TCM memang digunakan untuk asma ya. Kemudian dan ada bentuk sediaan tetes hidungnya juga ya. Kandungannya adalah alkaloid sebanyak 3% dalam bentuk ephedrine, pseudoephedrine. Kemudian nah, ephedra ini juga bentuk isolatnya ya, ephedrine, pseudoephedrine itu sering digunakan sebagai suplemen peningkat stamina ya, atau untuk doping terutama pada case atau kasus penyalahgunaannya itu sangat tinggi pada atlet ya. Jadi kalau atlet itu kalau misalnya mereka merasa kelelahan gitu, mereka salah satu obat yang sering disalahgunakan adalah ini ephedrine, pseudoephedrine gitu. Kenapa kok bisa digunakan sebagai doping atau untuk meningkatkan stamina? Karena secara struktur, terutama yang golongan pseudoephedrine ya, itu secara struktur kimia mirip sekali dengan metamfetamin. Apa itu metamfetamin? Yap, sabu-sabu ya, salah satu jenis narkotik ya. Kemudian kontraindikasinya, nah ini pada pasien dengan hipertensi ya, dosis terapeutiknya adalah 30 mg alkaloid dihitung sebagai ephedrine. Nah, ini struktur dari metabolit sekundernya ya, ephedrine, pseudoephedrine. Pseudoephedrine dan pseudoephedrine ini sebenarnya rumus kimianya sama, cuman keduanya ini adalah dalam bentuk isomer ya. Karena ephedrine ini punya 2 pusat kiral ya, 1, 2. Kemudian ada Thymus vulgaris atau Timmy herb. Ada beberapa produk ya di Indonesia yang mengandung Timmy herb ya. Ini Nutrimax saya belum pernah menemui produk yang ini ya. Kemudian ini ada Silex, ini ada Timmy herb, ada Primule ya. Masih ingat tadi Primule untuk demulsion. Kemudian untuk ada Altae juga, ada Serpili. Ini dari tanam Timmy herb itu dari Thymus vulgaris. Kandungan metabolit sekunder utamanya ada
minyak atsiri, ada timol, carvacrol, ada flavonoid juga. Markernya yang digunakan adalah timol dengan kadar 30-70%. Ini sebagai respiratory spasmolytic, juga sebagai ekspektoran, dan dia bisa juga sebagai antiseptik. Jadi tanaman-tanaman yang kandungan turunan fenolnya itu tinggi, ya, kayak ini kan carvacrol, timol, ini kan turunan fenol ya. Maka kebanyakan mereka memang memiliki efek sebagai antiseptik. Kemudian ada eukaliptus. Nah, kalau eukaliptus ini yang digunakan adalah dalam bentuk oilsnya atau minyak. Kandungan utamanya adalah sineol, kemudian aktivitas farmakologinya dia sebagai ekspektoran juga, sebagai antiseptik, kemudian sebagai antispasmodik ya. Kalau saudara masih ingat, eukaliptus ini juga merupakan salah satu bahan atau minyak untuk yang sering kita jumpai di sediaan mungkin minyak telon ya, minyak kayu putih ya. Eukaliptus ini aromanya hampir mirip seperti kaju putih ya, melaleuca kaju putih. Karena itu sering sekali penggunaannya itu digunakan untuk mencampur sediaan minyak kayu putih. Eukaliptus ini penggunaannya selain bisa digunakan secara peroral ya, kalau sudah dalam bentuk sediaan obat. Jadi bisa juga digunakan secara inhalasi ya. Cuman memang harus waspada karena beberapa orang itu sangat sensitif terhadap aroma dari eukaliptus. Jadi kalau dia dihirup langsung bisa menyebabkan iritasi. Nah, ini adalah contoh produk yang ada eukaliptus oilnya. Nah, ini saudara lihat ada oleum eukalipti, kemudian ada oleum anis. Jadi ada minyak eukaliptus dan ada minyak adasnya. Berikutnya adalah antikataral. Antikataral di sini adalah tanaman obat yang memiliki efek antiinflamasi pada membran mukosiliari. Ya, dan efek antiinflamasinya di sini itu spesifik pada saluran pernafasan dan saluran pencernaan ya. Jadi disebut sebagai kataral ya. Kataral itu kalau saudara cari per definisinya itu adalah reaksi inflamasi pada membran mukosa di saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Sehingga antikataral itu adalah tanaman-tanaman obat yang memiliki efek antiinflamasi spesifik pada saluran pernafasan. Ada apa saja? Ada euprasia, ada plantago, ya ini masih masuk dalam ekspektoran demulsion ya. Plantago tadi ya. Kemudian ada Mentha piperita, ada Hydrastis canadensis, ada Verbasum. Yang paling sering dipakai ada Plantago, kemudian ada Euprasia dan ada Mentha piperita. Kemudian indikasinya adalah untuk inflamasi pada saluran pernafasan atas atau bawah, kemudian untuk sinusitis dan untuk otitis media. Nah, ini salah satu tanamannya adalah Sambucus nigra. Kandungan utamanya adalah flavonoid. Ini dosisnya adalah bentuk tinctur dan liquid extract. Kemudian ada Hydrastis canadensis. Kandungan utamanya adalah ada alkaloid isoquinolin sebagai hydrastin, berberin, dan kanadin. Sebenarnya penggunaan Hydrastis canadensis di sini untuk gangguan saluran pencernaan itu relatif jarang ya. Hydrastis canadensis terutama berberin ya itu lebih sering digunakan pada case gangguan pembuluh darah dan jantung ya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk pada section hipertensi ya itu ada lagi di situ Hydrastis canadensis ya. Jadi ini memang jarang sekali digunakan untuk case saluran pernafasan ya. Sediaannya pun saya coba cari ada sediaannya Hydrastis dari Hydrastis canadensis tapi tidak diindikasikan untuk saluran pernafasan.
Kemudian ada tanaman obat yang bisa memodulasi reaksi inflamasi dan juga memiliki efek alergi ya. Ada Picorizzacura, kemudian ada Coleus, ada Boswellia serrata ya. Picorizzacura ini lebih pada efek anti alergi ya. Kemudian Boswellia serrata ini lebih pada efek anti-inflamasi. Dan penggunaan Boswellia serrata pada case saluran pernafasan itu hampir tidak pernah. Boswellia serrata itu banyak digunakan untuk artritis, ya, jadi nyeri persendian. Indikasinya adalah di sini untuk reaksi rinitis alergi, ya, kemudian atau kondisi hipersensitivitas yang lain ya, asma yang disebabkan oleh alergi seperti itu. Kemudian kontraindikasinya adalah pasien dengan autoimmune disease. Kemudian, nah ini Boswellia serrata, saya tidak menjelaskan secara detail ya terkait dengan Boswellia serrata karena memang jarang sekali digunakan untuk saluran pernafasan. Nanti secara detailnya kita bahas di case artritis ya. Markernya di sini adalah boswellic acid ya. Kemudian ada Coleus, ini sebagai anti alergi ya, dia bisa menghambat pelepasan histamin. Markernya adalah forskolin. Kemudian yang berikutnya adalah antitusif ya. Antitusif ini berarti dia bisa menurunkan atau menekan refleks batuk ya. Ada beberapa tanaman obat yang dia berfungsi sebagai antitusif. Ada Prunus serotina, ada Glycyrrhiza licorice. Kalau saudara ingat licorice tadi juga muncul di ekspektoran ya. Kemudian ada Papaver somniferum. Kalau Papaver somniferum di sini ya karena ada kandungan kodein di situ ya. Dulu ekstrak Papaver somniferum itu masih digunakan untuk obat batuk ya. Jadi crude ekstraknya itu dipakai untuk obat batuk. Tapi karena setelah digunakan ternyata muncul sekali banyak case penyalahgunaan ya. Ya namanya saja ekstrak, pasti di situ masih ada kodein, masih ada morfin dan lain sebagainya. Maka penggunaan crude ekstrak Papaver somniferum sebagai obat batuk itu sudah dihentikan, nggak boleh lagi. Indikasinya adalah untuk non-productive cold dan untuk persistent cold, jadi untuk batuk kering ya, batuk yang ngekel banget gitu. Kemudian ini kontraindikasinya, jadi antitusif ini memang tidak boleh diberikan sembarangan ya. Jadi ya dia diberikan kalau memang pasien memerlukan antitusif dan tidak boleh diberikan untuk anak-anak ya. Jadi kalau ada anak-anak itu dia batuk ya, itu sangat tidak recommended untuk diberikan antitusif. Nah ini Papaver somniferum ya, ada metabolit sekundernya, ada morfin, kodein, papaverin ya. Yang berfungsi sebagai antitusif adalah yang kodein. Kemudian ada, nah ini tanaman obat yang sering digunakan dengan rute topikal ya. Topical agent di sini itu maksudnya adalah yang bekerja secara lokal ya pada saluran pernafasan ya. Contohnya adalah produk-produk dalam bentuk gargle, obat kumur atau lozenges. Lozenges kayak permen tadi ya. Permen untuk pelega tenggorokan itu kan termasuk lozenges ya. Tanaman obat yang sering digunakan ya, yang sering sebagai komposisinya ada calendula, kemudian biasanya dikombin dengan mentol, Mentha piperetta, kemudian dikombinasi dengan Thymus vulgaris, ada juga yang dikombinasi dengan licorice ya. Kemudian ini indikasinya adalah biasanya sering memang untuk inflamasi pada saluran pernafasan ya, inflamasi di tenggorokan. Kemudian kontraindikasinya adalah untuk case tonsil, inflamasi pada tonsil ya, kelenjar tonsil. Kenapa tidak boleh diberikan lozenges? Karena dia bisa memperparah kondisi inflamasinya. Dia bisa malah menyebabkan iritasi pada kelenjar tonsilnya. Nah, saya jelaskan di sini terkait dengan tanaman obat yang memiliki multipurpose remedies. Jadi maksudnya di sini adalah tanaman obat yang
memiliki beberapa efek farmakologi pada saluran pernafasan ya. Contoh yang paling mudah adalah licorice ya. Kalau saudara amati tadi, licorice itu selain muncul ekspektoran, dia juga muncul sebagai antitusif, juga muncul sebagai antiinflamasi ya. Licorice itu dari tanaman Glycyrrhiza glabra, kandungan utamanya adalah glycyrrhizin. Glycyrrhizin ini adalah golongan triterpen saponin. Kemudian ini sediaan cair ya, sediaan ekstrak cair ataupun tinktur. Kalau sekarang sih sudah banyak sekali sirup atau sediaan produk jadi yang mengandung ekstrak licorice ya. Kalau saudara masih ingat OBH, obat batuk hitam, yaitu komposisi utamanya adalah ekstrak licorice. Kemudian efeknya sebagai antiinflamasi, ekspektoran ya, ada antitusif juga. Nah, kita masuk pada farmakokinetiknya ya. Glycyrrhizinic acid ya dan glycyrrhizin ya, ini dieliminasi melalui cairan empedu. Kemudian dia juga mengalami siklus enterohepatik ya. Dan yang perlu saya tekankan di sini adalah terkait dengan efek dari glycyrrhizin ya. Jadi glycyrrhizin itu secara struktur ya hampir menyerupai hormon steroid, hampir menyerupai endogen steroid hormon. Jadi memang penggunaan licorice dalam jangka panjang ya itu sangat tidak recommended. Yang pertama, karena dia menyerupai steroid, strukturnya dari glycyrrhizin itu menyerupai hormon steroid, maka dia bisa menyebabkan efek peningkatan tekanan darah, terus bisa menyebabkan ödem, ya juga bisa menyebabkan efek hipokalemi. Kenapa bisa menyebabkan efek hipokalemi? Karena dia punya mekanisme aldosteron-like effect ya, karena ada itu tadi glycyrrhizinnya. Jadi kalau saudara baca detail pada brosur atau pada label di OBH ya atau di obat batuk yang salah satu kandungannya adalah licorice, pasti di situ tertuliskan kontraindikasi pada pasien hipertensi. Ya karena memang dia efek peningkatan tekanan darahnya cukup signifikan ya. Kemudian ini interaksinya ya dengan diuretik ya, kemudian dengan steroid ya, dia meningkatkan kadar obat-obatan steroid dalam darah karena memang strukturnya hampir sama menyerupai dengan steroid endogen. Kemudian juga penggunaannya harus hati-hati pada pasien hamil dan ibu menyusui. Nah, ini beberapa contoh produk yang beredar di Indonesia dan mengandung licorice ya. Ada ini obat batuk herbal. Sebenarnya obat batuk herbal ini banyak sekali komposisinya selain licorice. Ingat saya di sini ada Menta-piperita, ada Kaempferia galanga, kemudian ada Zingiber officinalis. Ini obat batuk hitam OBH itu ya pasti ya di situ komposisinya adalah licorice. Nah, kita masuk pada golongan obat yang terakhir untuk gangguan saluran pernafasan yaitu imunostimulan ya. Sebenarnya imunostimulan ini bekerja secara tidak langsung ya. Jadi dia bukan seperti ekspektoran ataupun antitusif ataupun antiinflamasi pada saluran pernafasan ya. Tapi dia lebih pada meningkatkan kondisi atau komponen pelepasan komponen sistem imun yang ada pada tubuh. Ada beberapa tanaman obat yang berfungsi sebagai imunostimulan. Di sini ada Echinacea, Andrographis paniculata, dan ada Phyllanthus niruri atau meniran. Contoh produknya kalau Echinacea imbus ya, itu isinya adalah Echinacea. Kemudian kalau Phyllanthus niruri itu ada Stimuno, yaitu Phyllanthus niruri. Kalau untuk
Andrographis paniculata atau Sambiloto di Indonesia sendiri sediaan produk jadi yang memang Sambiloto diindikasikan untuk imunostimulan itu masih belum ada ya. Tapi kalau di luar negeri Sambiloto itu sangat terkenal sebagai imunostimulan. Nah, kita masuk pada aplikasi dari fitoterapi pada gangguan saluran pernafasan. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan golongan tanaman obatnya apa saja. Ekspektoran itu ada mukolitik, ada demulsion, kemudian ada stimulating dan lain sebagainya, kemudian ada antitusif. Nah, sekarang kita masuk pada gimana sih kombinasinya atau regimennya seperti apa. Jadi kalau pada rinitis alergi itu butuh tanaman obat golongan apa saja. Kemudian kalau pada common cold atau influenza itu butuh tanaman obat apa saja. Kemudian kalau pada otitis media itu butuh tanaman obat apa saja itu ya. Yang pertama adalah rinitis alergi dan non-alergi. Rinitis sendiri didefinisikan sebagai inflamasi pada saluran hidung yang ditandai dengan hidung tersumbat, kemudian uh, adanya sekresi atau pelepasan mukosa pada hidung secara berlebihan. Um, Kemudian bersin-bersin biasanya juga disertai dengan gatal pada saluran hidung. Ya, kalau pada pasien tertentu biasanya juga disertai dengan kemerahan pada area mata. Rinitis ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah rinitis alergi dan non-alergi. Kalau dia itu rinitis alergi berarti ada pemicunya ya, ada pentrigger alergennya. Tapi kalau dia itu rinitis non alergi itu biasanya disebabkan oleh flu yang atau common flu influenza yang berkepanjangan. Nah, poinnya di sini adalah penting untuk membedakan apakah pasien tersebut termasuk rinitis alergi atau non alergi karena akan berpengaruh pada pemilihan tanaman obatnya. Kalau pada rinitis alergi berarti ya kita harus memberikan anti alergi di situ dan pasien harus mendapatkan konseling tentang apa namanya diet rendah dietary product ya kayak olahan susu, kemudian olahan tepung, karbohidrat seperti itu. Ya, tergantung dari dia pencetus alerginya apa ya. Nah, ini berbagai macam alergen yang bisa menyebabkan rinitis ya. Jadi bisa dari debu, kemudian bisa jadi apa? Serbuk sari bunga. Ya, ini biasanya kalau pada penduduk yang tinggal di daerah subtropis ya. Kemudian bisa juga alergi terhadap bulu binatang ya. Kemudian bisa juga alergi terhadap kondisi dingin ya. Nah, ini biasanya tanda yang paling khas itu adalah dia pasti akan mengalami sekresi mukus yang berlebihan pada suhu yang dingin. Biasanya bisa pada pagi hari seperti itu ya. Nah, kombinasinya apa saja? Yang pertama ada imunostimulan, antikataral, dan anti alergi. Kalau rinitisnya termasuk alergi, berarti kita kasih anti alergi. Kalau rinitisnya non alergi, berarti anti alerginya di delete. Ya, jadi ada dua, imunostimulan, antikataral ya. Antikataral di sini adalah untuk membantu menghentikan reaksi inflamasi di saluran hidungnya. Kemudian imunostimulan ini bisa diberikan baik untuk case rinitis alergi ataupun rinitis non alergi ya. Karena memang tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem imun atau pertahanan tubuh pada pasien. Kemudian yang berikutnya adalah tanaman obat atau fitoterapi pada case common cold atau influenza. Seperti kita tahu influenza ini pasti disebabkan oleh virus. So, salah satu treatmentnya adalah dengan imunostimulan ya. Jadi kita tidak bisa ngasih antibiotik ya karena penyebabnya adalah virus. Begitupun kalau mau dikasih antivirus ya tidak ada antivirus yang spesifik untuk case influenza ya. Jadi memang salah satu tanaman obatnya adalah penggunaan imunostimulan, kemudian antikataral karena pasti ada inflamasi di situ karena ada benda asing, ada virus ya. Kemudian bisa pakai antivirus Hypericum, tapi sebenarnya Hypericum ini tidak begitu spesifik untuk virus influenza ya. Jadi jarang sekali digunakan Hypericum perforatum ini untuk common cold atau influenza.
Kemudian bisa juga ditambahkan diaphoretic atau heating remedies. Diaphoretic ini kalau bahasa farmakologinya adalah antipiretik ya. Contohnya ada ginger, ada cinnamomum. Kalau pada anak-anak bisa ditambahkan peppermint ya. Nah, pada case common cold ya, ini biasanya dosis obat yang digunakan itu adalah dosis yang paling tinggi. Karena memang common cold ini adalah acute disorder ya, so kita perlu loading obat dengan segera pada dosis tinggi ya, asal dia tidak melebihi dosis toksiknya ya. Kemudian ada sinusitis, ini adalah penyumbatan pada area sinus, biasanya disertai dengan pembengkakan jaringan mukosa ya. Jadi ini adalah daerah sinus ya. Jadi di sini ada reaksi inflamasi sehingga produksi mukos di sini itu sangat berlebihan sekali. Nah, biasanya juga disertai dengan pembengkakan ya. Sinusitis ya, ini kalau berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya, maka dia bisa menyebabkan infeksi bakteri. Nah, terapi untuk sinusitis akut atau kronis ini sebenarnya hampir sama ya. Dan kalau pada sinusitis akut ya, itu kita perlu dosis yang lebih tinggi ya. Nah, sinusitis ini kalau dia sudah disertai dengan infeksi bakteri, biasanya pada sinusitis yang kronis, maka otomatis butuh antibiotik ya. Gimana taunya kalau sinusitis itu sudah disertai dengan infeksi bakteri? Biasanya adalah mukus yang keluar dari saluran pernafasan itu warnanya sudah berubah ya. Jadi kalau dia belum ada infeksi bakteri, biasanya mukusnya itu masih jernih seperti itu. Kalau dia sudah ada infeksi bakteri, di situ mukusnya berubah warnanya, bisa menjadi agak kekuningan. Bahkan kalau parah dia bisa berubah menjadi hijau. Nah, kalau seperti itu ya berarti nggak bisa kita pakai tanaman obat aja, harus pakai antibiotik sebaik untuk membunuh infeksi atau menghentikan infeksi bakteri di situ. Kemudian kombinasi fitoterapinya ada imunostimulan, ada dikongistan ya karena pasti ada pembengkakan, hidungnya pasti tersumbat. Ada antikataral untuk menghentikan inflamasi, ada mukolitik ya. Kemudian bisa juga menggunakan rute inhalasi ya, terutama rute inhalasi di sini adalah untuk membantu melegakan saluran pernafasan ya. Di sini tanaman obat yang bisa digunakan untuk rute inhalasinya ada tea tree, anise oil, ada chamomile flower, bisa juga menggunakan menta, peppermint oil ya. Peppermint oil itu sangat bagus sekali untuk melegakan saluran tenggorok, saluran pernafasan. Jadi efek dekongestannya juga sangat bagus peppermint oil itu. Kemudian ada chronic tonsillitis ya, atau inflamasi pada saluran tenggorokan atau faringitis ya. Chronic tonsillitis ini salah satu gejala ya pada sinusitis ya. Biasanya dia disebabkan oleh infeksi kronik pada bakteri pada kelenjar tonsil. Kombinasi terapinya gunakan imunostimulan, kemudian tanaman obat yang memiliki efek lokal effect ya, bisa dalam bentuk gargle atau dalam bentuk lozenges ya. Kemudian otitis media. Otitis media ini adalah inflamasi pada telinga bagian tengah. Ada akut otitis media, ada otitis media medium ya, otitis media with effusion. Kalau otitis media with effusion itu berarti sudah ada eksudat atau sudah ada infeksi bakteri di situ karena sudah disertai dengan keluarnya cairan dari telinga. Kemudian otitis media ini merupakan salah satu penyakit yang bersifat recurrent, jadi dia bisa muncul kembali. Dan kasusnya itu tinggi pada anak-anak. Jadi antara 10 sampai 25% anak-anak yang berusia sampai 12 tahun itu pasti pernah mengalami otitis media.
Nah, sebenarnya otitis media sendiri ini merupakan reaksi atau penyakit atau gejala yang muncul akibat batuk pilek yang berkepanjangan. Jadi pada anak-anak itu kalau mereka mengalami batuk atau pilek yang berkepanjangan sampai 1 minggu atau 2 minggu, maka itu bisa berubah menjadi otitis media. Karena kalau batuknya udah 1 atau 2 minggu, berarti kan pasti ada infeksi bakteri di situ. Nah, infeksi bakteri itu eh dia jadi infeksi bakteri pada saluran pernafasan atas itu dia bisa sampai pada saluran telinga bagian tengah, karena kalau saudara lihat di struktur anatomi ya, antara saluran pernafasan kemudian mulut dan saluran telinga itu kan saling berhubungan ya. Nah, gejalanya apa? Gejalanya nyeri pada telinga, kemudian kalau sudah otitis media with effusion berarti udah keluar cairan dari telinga, terus penurunan kemampuan pendengaran dan lain sebagainya. Kemudian kombinasi fitoterapinya di sini apa? Nah, kombinasi fitoterapinya kalau otitis media itu disebabkan oleh influenza yang berkepanjangan, maka kita butuh dekongestan, ada ephedra. Terus kalau antikataral untuk antiinflamasi ya, butuh juga imunostimulan. Kenapa kok dikasih imunostimulan? Karena dia merupakan recurrent disease, jadi penyakit yang bisa terjadi secara berulang ya. Jadi biasanya sekali anak tersebut itu pernah mengalami otitis media, maka kalau dia kena batuk atau flu lagi itu nggak boleh lama-lama. Karena kalau misalnya pasiennya kena batuk, misalnya pasiennya pernah kena otitis media gitu ya. Terus dia batuk lagi, flu lagi gitu, kemudian sampai 2 minggu nggak sembuh-sembuh, maka otitis medianya bisa muncul lagi. So, di sini kita butuh imunostimulan untuk memperkuat sistem imunnya supaya dia tidak mudah terpapar virus ya. Kalaupun dia terpapar virus, proses penyembuhannya itu cepat. Jadi 3 hari gitu udah sembuh influenzanya ya. Oke, kemudian ini salah satu contoh liquid formula ya untuk otitis media, akut otitis media. Ini saya ambilkan dari Principle and Practice of Phytotherapy. Saudara lihat di sini ada Echinacea, ada Sambucus nigra, ada Pelargonium, dan ada Euprasia ya. Jadi ada imunostimulan, kemudian ada antikataral, dan ada dekongestan juga. Ini ada akut bronkitis. Kalau pada akut bronkitis ini sebenarnya sebagai terapi adjuvan terapi ya, terapi tambahan. Jadi akut bronkitis itu awalnya adalah disebabkan oleh common cold atau influenza atau batuk ya. Dimana kalau terjadi batuk di situ bisa terjadi iritasi pada saluran pernafasan, bisa juga unproductive cold ya selama berhari-hari gitu. Kemudian dari situ muncul mukus ya disertai dengan bercampur dengan saliva, sputum yang kemudian karena berkepanjangan tidak segera diatasi, maka mulai muncul infeksi bakteri. Jadi di mukus siliari itu kalau dalam kondisi viskos atau kental gitu ya, dia itu sulit sekali untuk mengeliminasi bakteri yang masuk bersamaan dengan udara ketika kita bernafas. Sehingga bakteri yang masuk di saluran pernafasan itu akan terjebak di mukusnya. Ya, kalau dia terjebak di mukusnya, ya sudah, dia akan beranak pinak dan lain sebagainya. Maka kondisi dia akan menginfeksi di mukus siliari, jadi kondisi inflamasinya akan semakin parah dan lain sebagainya. Nah, akut bronkitis di sini ada beberapa tanaman obat ya regimennya. Ada antiseptik, kemudian ada licorice, ada diuretic agent kalau memang pasiennya demam, ada antikataral, kemudian ada juga antitusif. Berikutnya adalah COPD, ini juga termasuk terapi tambahan ya, adjunctive terapi. Yang pertama ada imunostimulan, ada ekspektoran, Thymus vulgaris tar anis, ada antiseptik, ada inhalasi, ada bronchodilator, kemudian ada supportive
agent yang lainnya, beberapa textbook menyebutkan bisa juga menggunakan ginkgo biloba ya. Kemudian asma di sini dibagi dua ya, ada asma alergi dan non alergi. Kalau asma alergi berarti IgE-nya aktif ya. Kalau asma non alergi seperti apa? Asma non alergi itu biasanya di-trigger oleh kalau kita cemas atau kalau nervous gitu ya, atau kalau exercise yang berlebihan gitu, atau kalau pada kondisi yang udara di sekitarnya itu kualitas udara di sekitarnya itu buruk gitu. Nah, treatment untuk asma ini lebih ditekankan pada dua hal, yaitu treatment untuk simptomnya dan treatment untuk kausanya atau underlying disease-nya ya. Jadi kalau asmanya adalah alergi, berarti butuh non alergi ya. Kemudian di sini ada reduce inflammation, kemudian uh, ekspektoran ya, ada relax bronkospasmolitik ya. Oke, untuk perkuliahan kali ini tidak ada kuis ya, tapi saya minta saudara membuka textbook Principle and Practice of Fitoterapi. Kemarin sudah saya upload di VLM bukunya ya. Buka yang section Fitoterapi for Respiratory Condition, kemudian cari dua case ini. Sebentar, ini case pertama, terus nah ini case kedua ya. Di textbook tersebut pada masing-masing case itu sudah diberikan treatment apa saja yang diterima oleh pasien. Nah, tugas saudara adalah lakukan pembahasan kenapa atau apa saja fungsi dari masing-masing tanaman obat yang diberikan oleh pasien tersebut ya. Misalnya case yang kedua ini 33 years old female patient, jadi pasien perempuan usia 30 tahun dengan chronic persistent rhinitis ya. Simptomnya adalah gejala rhinitisnya itu memburuk di pagi hari ya, clear nasal discharge, jadi keluar cairan dari hidungnya, tapi cairannya itu masih jernih, jadi tidak berwarna kuning atau kehijauan ya. Kemudian irritated eyes, jadi biasanya itu disertai dengan mata kemerahan. Kemudian dia sensitif terhadap debu, kemudian pernah mengalami tonsil, jadi kelenjar tonsilnya pernah membengkak. Kemudian adenoid dan otitis media pada saat kecil, jadi pada anak-anak pembengkakan pada kelenjar adenoid itu memang sangat sering terjadi. Terus dia juga pernah mengalami otitis media. Terus treatment yang dia sudah gunakan adalah she regularly took antihistamin. Jadi dia menggunakan antihistamin secara teratur, terutama kalau pada pagi hari saat dia mengalami rhinitis ya. Jadi yang pertama saudara bahas adalah pasien ini termasuk rhinitis alergi atau non alergi. Jadi dianalisa dulu kondisi pasiennya, dia termasuk mengalami kondisi apa. Kemudian di textbook tersebut udah ada itu treatment yang diberikan apa saja. Kombinasi tanaman obatnya apa, formulanya seperti apa, itu sudah ada. Nah, dari treatment atau kombinasi tanaman obat itu saudara jelaskan masing-masing tanaman obat itu fungsinya sebagai apa ya, hubungkan dengan kondisi pasien. Kenapa kok dia menerima imunostimulan gitu misalnya, kenapa kok dia menerima antikataral gitu. Oke, itu kemudian nanti ini tugas individu ya. Jadi cukup diketik, tidak perlu jawaban yang terlalu panjang ya. Yang penting saudara ngebuka dan ngebaca itu bukunya. Kemudian nanti di-upload di VLM ya, di assignment yang sudah saya buat. Deadline-nya kapan? Deadline-nya hari ini. Jadi harus ngebuka textbook-nya hari ini juga. Sekian untuk kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.